kami sudah bersama narasumber ya, Kang Deddy Misbah dan teman kita ini Kang Erwan Novianto. Kang Erwan Novianto ya, kita ajak untuk berdiskusi bersama-sama. Oh iya, Terina. Ya. Kita juga perlu memperkenalkan kepada teman-teman kita di channel YouTube Bumi Narpeda. Kali ini kita sedang berada di daerah yang cantik dan indah, yaitu di area Ciwidey namanya kan. Betul, Ya. Ciwidey. Lihat pemandangannya luar biasa, kita dikelilingi oleh gunung, sawah-sawah. Ini Mudah-mudahan suasananya semesta ya, pagi yang cerah sekali ya, Kang Deddy ya. Jadi kita Semesta mendukung. iya, semesta mendukung. semoga diskusi ataupun omong bincang-bincang kita pagi ini malah lebih inspiratif di alam terbuka seperti ini. Ya. Kali ini kita pagi ini membahas tentang apa ya? Ya. Sebenarnya saya pengen tetap dengan latihan kita. Tadi kita juga udah latihan, salah satunya branding. Sebelumnya sih teman-teman di channel Bumi Narpeda pasti udah yang setia ya, yang mengikuti channel ini mungkin udah pernah kami perkenalkan tentang branding ini. Udah berapa episode, ini ada 2 episode ya. Ya, Kami ada waktu itu 2 di yang khusus. Salobak sama pengenalan di lapangan ya. Ya. Di lapangan Bumi Narpeda. Kita latihan bersama. Ya, yang bersama. Nah, ini kali ini lanjutannya sih sebenarnya. Nah, Ya, mungkin kita akan membahas lebih dalam, Nah, iya. berbincang-bincang lebih dalam sehingga Lebih dalam dan lebih luas. ya betul. Dan nanti kita Saya 12. juga mudah-mudahan bisa membuka wawasan ataupun nanti branding ini pun juga tidak komunitas kita, tapi yang ya. masyarakat umum atau apa setelah mengenal dan paham bisa mempraktekkan dan bisa merasakan manfaat dari branding tadi. Begitu Terina. Ya. Bagaimana diskusi kita mulai saja? Ya, kita mulai. Ya. Ya, dimulai dari saya bertanya ke Terina. Nah, Oh, kebalik ya. kembali. Nanya ke narasumber. Ya. Iya. Jadi Kang Deddy, memang sih blending ini bagi saya ya yang baru bergabung, yang sudah mengikuti Lantera dan Ya, tahun kan? sekian tahun bersama Jalur Jentra, saya baru tahu ini blending itu. Terus Kang Deddy juga Kang Diki menjelaskan dan mengajarkan kepada kita. Buat teman-teman di Bumi Narpeda pasti juga mereka juga tahu blending, mungkin yang baru-baru bergabung hanya tahu sebatas yang episode kemarin itu baru pemula cara blendingnya, tapi secara lebih ininya itu manfaat blending itu apa gitu, terus sebenarnya tujuannya apa gitu Ya, Kak? blending itu apa, bagaimana dan buat apa gitu. Iya, buat apa gitu. Silakan Kang Deddy. Ya, Samprazan, Akang dan Teteh, Assalamualaikum. Blending itu kan intinya berbaur ya, Terina. Berbaur, menyatu, tidak terpisahkan. Kalau dalam kehidupan diibaratkan kita sebagai bagian dari universe, bagian dari alam semesta, mikrokosmos yang tidak akan pernah sedetik pun atau sesaat pun terlepas dari makrokosmos. Kan misalkan kita di sini nih dikelilingi gunung, sawah, pepohonan, oksigen dan sebagainya lah. Kita tidak akan pernah bisa terlepas. Kalau diibaratkan seperti ikan di dalam samudra, nah, seperti itulah. Hanya permasalahannya adalah terkadang kita tidak sadar bahwa kita tuh sebetulnya terkoneksi dengan makrokosmos, dengan lingkungan sekitar dan dengan hal-hal yang lainnya. Jadi sebetulnya Mbak atau Kang Diki itu mencoba mengingatkan kembali bahwa kita itu bersatu, dan tolong kesadarannya tuh di-on-kan bahwa kita tuh bersatu dengan semuanya. Ya, contoh yang nyata kayak misalkan kaum ibu lah dalam keseharian itu kan yang dilakukan memasak, bikin sayuran. Yang dilakukan seringkali karena semua bumbu, alat masak dan sebagainya ada, suka otomatis.
Nah, yang akan lebih baik dan menjadikan si masakan itu lebih terasa, lebih enak kalau misalkan si ibu itu betul-betul menyatu, istilahnya menjiwai. Dan yang lainnya ketika menyatu itu, meskipun hal yang sederhana ya Teh Rina, kayak misalkan mengaduk air, mengaduk sayuran, itu akan lebih ngeblend, lebih bersatu kalau misalkan dia anti clockwise. Rasanya itu akan berbeda kalau misalkan yang kanan ke kiri atau kiri apa diaduk-aduk gitu ya, dibolak-balik. Nah kalau misalkan yang anti clockwise itu akan lebih menyatu, lebih enak, lebih baik. Jadi intinya adalah blending itu sebetulnya sudah menyatu, sudah ada dan sudah kita alami sejak dulu. Nah kita diingatkan kembali. Makanya mungkin nanti Kang Erwan juga akan menambahkan tentang kearifan lokal ya, bahwa tiap daerah itu punya ciri khasnya masing-masing. Atau mungkin bisa juga menambahkan. Ya, boleh kami ada yang di. Iya. Tadi setelah Kang Deddy memaparkan ringkas dan padat mengenai blending tadi, ini Kang, ada mungkin yang perlu kita ketahui ataupun yang harus kita bisa pahamkan selain kesadaran itu. Kita tahu memang kita bersatu ataupun kita bagian dari makrokosmos ataupun lingkungan tempat kita tinggal. Namun kesadaran yang bagaimana sehingga orang itu tahu ataupun kita pun tahu bahwa kita ini menyatu atau bisa ngeblend dengan alam semesta kita atau dengan lingkungan sekitar kita ataupun dengan apapun aktivitas yang kita lakukan. Atau mungkin seperti ini kan, tahunya kita ngeblending itu bagaimana? Ya mungkin rasa kali apa yang harus dikedepankan atau apa gitu, sehingga kesadaran itu bisa on bahwa dia sebenarnya sedang menyatu dalam keseharian. Iya. Jadi si kesadarannya itu adalah kesadaran yang menyelaraskan. Jadi kesadaran yang menyeimbangkan, yang dalam prosesnya, nah ini akan terjadi proses kasih terima kasih, si A ngasih apa, nanti si B ngasih apa. Jadi saling mengisi. Kita memberikan apa ke alam, kan selama ini alam memberikan banyak hal ke kita ya, oksigen, sinar matahari, bumi untuk dipijak. Kadang-kadang kita nggak nyadar bahwa kita tuh menyatu dengan bumi gitu. Kadang itu kan dianggap lumrah atau biasa, emang begitu. Memang, nah sesuatu yang biasa itu pada sisi yang lain adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bagaimana kita kalau misalkan ngelihat, wah itu luar biasa ya di daerah subtropis atau di daerah Eropa salju, kata mereka biasa aja ini gitu. Jadi itulah blending, bahwa blending harus di-on-kan dengan kesadaran yang harus menyelaraskan gitu. Harus menyeimbangkan. Jadi pada intinya begini, nanti tiap orang itu ketika dia meniatkan atau berperilaku blending, itu kan intinya di pikirannya kan. Kalau misalkan pikiran tiap orang itu nanti dalam keseharian itu sesuatu yang menyelaraskan, yang damai gitu, saling berbagi, ada berbagi manfaat. Nah itu semuanya akan jadi enak gitu, di suasana atau di kehidupan. Berarti sebetulnya saling memahami sebetulnya. Betul. Artinya ya kita berusaha memahami semesta yang ada di sekitar kita, dan begitu juga sebaliknya nanti saling jadinya gitu. Ya kan masing-masing tiap orang itu semesta ya. Apa ya? Masing-masing tiap orang itu semesta, kan mikrokosmos kan, semesta kecil, semesta kecil, semesta kecil. Nah bagi yang belum paham, nanti kita coba diskusi, coba ngobrol, karena kan tidak elok juga kalau misalkan pemahaman itu dipaksakan gitu. Sesuatu yang sifatnya katakanlah kesadaran itu kan lebih baik tumbuh dari dalam dibandingkan dari luar. Ibarat kesadaran itu kan melingkupi pikiran, perasaan, ego seseorang. Ibarat telur lah, riskan.
Kalau diketuk dari luar, telurnya belum jadi, dia kan bisa rusak. Tapi kalau diketuknya dari dalam, menjadi sesuatu yang baru dan bermanfaat. Tadi sepintas ketika Kang Deddy berbicara, saya melihat sesuatu keluar dari mulut beliau, yaitu seperti asap. Ini bahwa kita sekarang lagi di daerah ketinggian yang udaranya lumayan dingin. Sejuk lah. Nah, sejuk. Bukan di Eropa ya, bukan di Eropa, tapi di Indonesia yang kita di dingin. Eropa B, Di Nusantara ya kan. Ya. Nusantara. Eh, tadi setelah Kang Deddy paparkan, sebenarnya saya pengen melanjutkan ke Kang Heron, tapi karena Kang Heron udah duluan muncul, makanya saya akan langsung ke Kang Heron. Jadi gini Kang Heron. Kang Eros kan jadi sasaran tembak. Kang Heron ini yang pernah saya kenal itu beliau orangnya sering ngulik dengan pengetahuan, apalagi beliau sering membaca. Nah, apa yang kita bahas kali ini mungkin Kang Heron pernah merasakan atau mempraktikkan blending keseharian beliau dengan kesibukannya atau dengan aktivitasnya. Nah, terkait dengan apa yang dipaparkan oleh Kang Deddy, Kang Heron bagaimana? Gitu ya. Oh iya, makasih Kang. Ya, saya juga baru belajar banget lah gini. Tapi tadi seperti Kang Deddy sempat cerita ya masalah tadi sesedikit sesimpel kita mengaduk. Saya karena biasa ngopi ya, jadi ngaduk kopi gitu ya. Entah kenapa rasanya kok lebih enak tadi diputar ke kiri gitu ya. Untuk clockwise. Ternyata setelah saya ingat-ingat pelajaran dulu sekolah itu ada namanya rumus tangan kanan ya. Oh iya. Oh, jadi semesta itu bergerak dari kanan ke kiri ya seperti itu. Nah, Jadi kanan gini ya. jadi kanan ke kiri gitu seperti planet bergerak atau Atom, ya, gitu. semuanya anti clockwise ya. Jadi saya pikir ya ini mungkin apakah ini mungkin implementasi dari blending tadi ya, jadi kok rasanya lebih enak. Jadi saya kebiasaan tuh sekarang kalau ngaduk begitu. Terus satu lagi saya ngerasakan di sini Kang. Jadi ini implementasi sehari-hari ya. Gitu. Waktu mandi tadi pagi. Oh tadi udah mandi? Udah ya? Jadi udara kan dingin ya. Begitu kita pegang airnya, waduh, rasanya dingin banget gitu ya. Saya coba komunikasi gitu ya. Saya pegang airnya gitu kan. Saya bicara sama tubuh saya dan juga sama airnya gitu. Yuk kenalan dulu gitu. Kita saling merasakan gitu. Nah udah setelah rasanya mulai ini, begitu saya guyur memang dingin tapi saya nggak menggigil gitu. Jadi segar justru saya. Padahal kalau dipegang pertama ya, waduh dinginnya luar biasa. Kayaknya pengen lari keluar gitu. Seperti itu. Ya mungkin itu sehari-hari. Saya juga tadi karena Kang Deddy sempat tadi bicara masalah apa namanya keseharian ya, Kearifan lokal. berarti selama ini nenek moyang kita mungkin juga sudah melakukan blending mungkin ya Kang ya? Betul, melakukan blending. Tanpa disadari mungkin ya gitu ya. Sebetulnya disadari oleh beliau-beliau itu. Jadi nenek moyang atau leluhur kita itu kan boleh dibilang beliau-beliau sangat cerdas gitu, yang terkadang dalam pembahasannya itu menyesuaikan dengan masyarakat sekitarnya, disederhanakanlah gitu. Jadi kayak misalkan menanam di sawah atau misalkan kepengen juga ngikut tapi ya, Tanam. memelihara lingkungan Iya. dan sebagainya gitu. Ya contoh yang sederhana itu bahwa beliau-beliau itu berpikir jauh ke depan seperti inilah. Di sini kan di tengah sawah atau di pinggir jalan tuh ada pohon kelapa. ini si bapak tuh lagi ngapain? Nah, si bapak lagi Itu mau garis. ngapain Pak? Pak Unen. Oh iya. Mau nandur. Mau nandur. Digaris, Nandur garis. tadi Nandur. dibahas Kang Fahmi, nanam mundur. Oh, iya. Ya contohnya misalkan kakek kita
itu usianya sudah 70 atau 80 tahun. Beliau menanam kelapa. Kan kita tahu kalau si pohon kelapa itu tumbuhnya lama. Apakah kakek kita itu akan menikmati? Belum tentu juga kan. Para pahlawan yang pendahulu kita memperjuangkan ini akan menikmati hasil pembangunan, belum tentu. Tapi beliau melakukannya dengan spontan, dengan ikhlas bahwa nanti ini akan memberikan manfaat. Tidak usah memikirkan nanti saya akan mengambil dari situ. Hal-hal yang seperti itulah yang pada masing-masing daerah tentunya, mulai dari Aceh, dan Riau, berbagai provinsi di Jawa, di Bali, Papua sekalipun, semuanya punya ciri khas masing-masing. Dan satu lagi, ciri dari blending itu bahwa lingkungan flora fauna dengan orang di sekitarnya itu akan menyesuaikan. Maksud menyesuaikan begini, kita ngelihat makanan pokok, tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitarnya itu pasti sesuai dengan karakter tubuh orang yang hidup di situ. Mereka yang di daerah timur makanan pokoknya kan sagu, kemudian saudara-saudara kita yang di Madura itu jagung, yang di daerah lain mungkin makanan pokoknya apa. Nah itu pasti menyesuaikan supaya si tubuhnya itu bisa connect, bisa blending, bisa selaras dengan lingkungan. Begitu kan? Pasti nanya lagi. Iya kan, ini menarik ketika akan menyinggung tentang kearifan lokal. Saya jadi teringat ketika melihat mereka semua beraktivitas menanam padi sawah dengan prosesi dari awal seperti apa. Iya. Dan yang pernah saya pahamkan dari TV ataupun juga pernah melihat secara langsung bahwa mereka umumnya ketika mau memulai aktivitas, mereka melakukan sebuah kegiatan atau aktivitas berdoa bersama. Pun ketika panen atau hasilnya sudah selesai diambil, mereka berdoa. Nah, saya mau bertanya singgungan dari blending tadi. Apakah hal yang model seperti itu juga terkait dengan blending? Karena kan mereka berdoa kepada Sang Maha Kuasa yang mereka yakini bahwa apa yang mau mereka mulai dan apa yang mau mereka akhirkan setelah melakukan semuanya itu ingin mendapatkan yang terbaik, ingin mendapatkan keberkahan bagi siapa saja yang mengkonsumsinya, ataupun juga siapapun ataupun makhluk lain selain manusia umumnya, entah hewan atau binatang ternak piaraannya pun yang dipakai untuk beternak atau bertani pun itu terimbas dengan kebaikan. Nah, hal yang seperti ini kira-kira bagaimana kaitannya dengan blending atau yang kita bahas ini? Ya, satu contoh, karena kalau misalkan kita memberikan contoh tidak dikaitkan dengan apa yang sudah dilakukan secara ilmiah, itu bisa menjadi perdebatan ya, bukan menjadi keniscayaan. Kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh seorang profesor dari Jepang, Profesor Masaru Emoto, yang meneliti tentang air antara yang diperhatikan dengan tidak diperhatikan, antara yang didoakan dengan dimaki-maki dan dicuekan tuh ketika diteliti si bentuk kristalnya berbeda. Artinya apa? Bahwa misalkan di sawah itu kan banyak unsur-unsurnya, hanya tidak akan terlepas dari unsur air. Nah, ketika misalkan berdoa, diajak komunikasi bahwa nanti kami ini akan melakukan satu upaya, kami akan menanam, ya kita bekerja sama supaya nanti kami menerima manfaat dan kami juga akan memelihara si tanahnya itu. Soalnya kalau misalkan tidak ditanami kan bisa aja tanahnya itu kurang air, banyak gulma dan sebagainya. Jadi pada intinya ketika berdoa melakukan prosesi sebelum dan setelah itu ibarat proses tune in supaya nanti ngeblendnya itu ngeblend, tapi kalau misalkan tidak tune in, yang satu di FM satu di AM, ya nggak sinkron gitu. Dan juga supaya nanti si prosesnya itu betul-betul terjadi yang kasih terima tadi, pernah disinggung oleh Ferina gitu kan.
mereka sedang menanam padi gitu, mereka itu seperti tidak ada mengeluh ya, bahkan seperti menjiwai gitu. Iya. Ngeblend mungkin mereka, naruh susunannya seperti apa, mungkin seperti terpandu ya kan, tanahnya seperti ini, susunannya seperti ini atau apa kan, saya juga nggak tahu kisah ceritanya padi itu susunannya harus dari depan ke belakang jalannya atau seperti itu. Nah itu mungkin juga bisa jadi itu karena mereka mungkin sudah menyatu dengan alam tempat mereka beraktivitas, jadi mungkin saja alam sudah memanggil mereka, mungkin gitu Kang Herwan kali ya. Iya. Gimana Kang Herwan? Iya, saya pikir juga begitu ya. Banyak ketika blending itu saya merasakan inspirasi itu seolah-olah datang. Nggak ada. Iya, muncul aja gitu. Plung gitu. Ya, kondisi itu nggak bisa kalau kita tuh lagi stres atau Lagi ada beban gitu. pikiran tuh nggak akan bisa gitu. Tapi ketika kita blending itu rasanya kayak apa ya, tenang gitu. Kemudian tiba-tiba pleng 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 gitu. Nah mungkin yang dirasakan apa ya tadi petani ataupun yang Kayak jadi si bapak alam tadi, gitu si ya. bapak tadi kan dia. Mungkin blending kan nggak harus kita juga hanya begini-begini aja, tapi juga dalam beraktivitas kita kan juga mungkin apa blending ya, tetap blending ya, posisi kita netral gitu ya, tenang juga. Mungkin tadi inspirasi itu bisa tiba-tiba hadir, pengetahuan itu tiba-tiba hadir gitu ya kan. Bisa Nah, gitu ya. Nah itu juga Saya boleh Nah, menambahkan. Oh, iya, ini kan, boleh. ini saya jadi pertanyaan mungkin kayak Kang Levi. Sekalian nanti mau saya tambahkan Jadi juga. memang tadi karena beliau udah singgung ya, ketika sudah blend dengan sebuah aktivitas, dengan lingkungan yang terkait dengan kegiatan yang dilakukannya, itu ketika orang tiba-tiba kepikiran, tiba-tiba hari ini gitu, atau inspirasi muncul, dan ide-ide hadir, gitu. Sehingga ada kreativitas yang lebih dalam gitu. Nah, saya mau tanyakan lagi, apakah begini yang blending nanti tujuannya atau bagaimana gitu kan? Bisa dijelaskan juga? Iya, kalau boleh dibilang itu satu di antara manfaatnya saja ya. Kan kalau tujuan ngeblend itu tetap kita bersatu, jangan sampai nanti kalau misalkan tujuannya ide, kok ini saya udah lama ngeblend atau blending kok belum muncul satupun ide gitu. Karena itu kan malah jadi beban kan. Nah kalau misalkan tidak, justru yang polos, tidak ada beban, netral, nah itu akan bagus. Contoh yang lainnya kayak misalkan terkadang ini menjadi sesuatu yang seolah-olah mitos atau seolah-olah sesuatu hal yang klinik mengenai penanaman padi. Nah itu yang mau saya Penanaman padi itu kan terkadang menghitung hari ya, ini Iya. panennya sekian hari, 45, 60 atau berapa hari lah. Para petani yang jauh lebih tahu atau mereka yang mempelajari ilmu pertanian, kegiatan dan sebagainya. Hanya terkadang ada nunggu bertanya atau nunggu seseorang yang memberitahu sebaiknya nanam di hari apa, jam berapa. Itu seolah-olah sesuatu yang klinik, padahal beliau ini katakanlah sudah berinteraksi dengan si daerah sekitar, dengan sawah, jadi karakternya itu tahu kalau misalkan setelah panen nanti pada hari kesekian, dan biasanya pada hari Senin misalkan jam 9 si tanah itu memang betul-betul sudah siap untuk ditanam. Itu satu contoh yang lain. Kebetulan ada praktisi di sini, Kang Erwan, kan bergerak di bidang korek atau saham. Itu kan IT lagi. ya, itu kan menggunakan hitungan ya Kang Erwan. Tidak sembarangan misalkan kita mengklik di satu titik pada jam atau hari apa. Itu kan ada titik atau ada jam-jam tertentu ya. Nah, kalau misalkan dinanam kita
oh kenapa harus hari itu jam segitu, acung itu ini berdasarkan primbon, padahal bukan. Itu tuh sesuatu yang bisa diterjemahkan. Jadi seperti yang dibilang oleh Kang Herwan, bilang lagi pengamatan. Artinya sering kita ngeh, gitu ya Kang ya. Nah jadi blending itu juga mungkin salah satunya adalah kita harus bisa merasakan atas apapun, sehingga kita pun akhirnya memaksa kesemestaan diri kita ini untuk mengamati. Nah, kita akan berbicara. Nah ini juga mungkin benar. Seperti ini Kang Gani, gunung itu ya kita lihat ya, awan-awan gunung sebelah sana itu yang luar biasa, rentetan gunung-gunung itu Yang jauh di sana ya. jauh di sana ya. Nah itu saya tanya juga karena melihat gunung-gunung itu berdiri beriringan seperti ini, dan juga awan-awan dan juga selipan-selipan sinar matahari yang keluar dari cracking awan tadi, apakah di blending tadi kalau kita melakukan blending di tengah alam raya atau di tengah suasana seperti ini, kita bisa merasakan nggak kan alamnya lagi sedih, lagi gembira, respon mereka bagaimana itu? Nah, soalnya ya mungkin di Indonesia kan terkait juga dengan cuaca atau apa, sehingga terjadi bencana yang kata kebanyakan orang bencana gitu. Padahal kita juga tahu bencana itu kan muncul tidak serta merta, mungkin ada rentetan peristiwa sehingga bencana itu terjadi. Begitu kan, bisa dijelaskan kan? Ya sebetulnya bukan bencana juga ya, itu keseimbangan alam. Karena kan orang gunung meletus gitu, wah itu bencana. Padahal di satu sisi kalau misalkan memang siap ya tinggal menghindari, nanti apa yang dimuntahkan itu beberapa tahun kemudian akan menyuburkan tanah. Nah terkait dengan tadi bahwa akan ada sinyal-sinyal dari alam, kalau misalkan yang trading itu sinyalnya wah ini nih pas tak gitu ya. Kalau misalkan yang para petani di sini si alam tanah dan sebagainya memberikan oh ini siap untuk ditanam, ya ditanam. Jadi itu kan sebetulnya pada saat ada feedback. Nah sebaiknya sebelum ada feedback itu yang tadi Kang Fahmi bilang, kita mengamati. Nah, selain mengamati, coba berkomunikasi, disapa tubuh kita yang terdiri dari di atas ujung rambut dan di bawah tapak kaki itu disapa juga, supaya jangan sampai nanti tubuh memberikan informasi, memberikan feedback pada saat sudah parah. Ketika liver udah parah sekali, terasa sakit, baru aduh ini kenapa ya. Nah kalau misalkan kita sering menyapa, memperhatikan, jadi pada saat baru mau ke arah sana itu kita udah tahu. Sama seperti alam, kalau misalkan kita sering mengamati, menyapa pegunungan, ketika akan ada gejala mengarah ke keseimbangan, dia harus mengeluarkan lahar, larva, itu kita udah tahu. Ketika misalkan si lempeng dari pulau-pulau ini sudah mau ada sesuatu lah ya, gelombang yang nanti mengakibatkan gempa dan sebagainya, itu udah jauh-jauh hari diketahui. Jadi selain dengan ilmu pengetahuan kan ada banyak hal untuk bisa mengamati dan merasakan. Sinyal gitu mungkin ya kan? Iya, sinyal. Lagi-lagi ini lagi begini ya. Gini kan, saya rasa kita udah mau closing ya. Belum. Enggak, maksud closing begini, ada kulminasi kita mau mendiskusikan, karena kepikiran saya juga nih kan, ada mungkin yang perlu kita pahamkan juga dilibatkan dalam blending ini gitu, yaitu sama swasta. Beliau yang memberikan alam raya ini ataupun keindahan dan juga kehidupan yang ada ini kita sedang jalani dan tapaki ini, bagaimana
sehingga ketika kita blending pun kita juga paham juga bahwa mungkin apa yang tiba-tiba Kang Erwan bilang istilah plung itu ide, ide inspirasi apa, gitu ya, nah, atau sinyal. keterkaitan itu semuanya bagaimana gitu Kang dengan pokoknya itu deh saya ngomongin deh. Ya seperti yang tadi di awal saya beritahu bahwa kita manusia mikrokosmos tidak akan pernah terlepas dari makrokosmos, apalagi terlepas dari Sang Maha Kuasa, itu tidak akan pernah bisa terlepas. Kemudian ada satu, ini entah peribahasa, entah hadis atau apa, yang menyatakan apabila kita mendekati Sang Maha Kuasa dengan berjalan, maka Sang Maha Kuasa akan mendekati kita dengan berlari. Nah itu perumpamaan aja bahwa kalau misalkan kita mau terus gitu berusaha untuk katakanlah terkoneksi, maka dari Sang Maha Kuasa juga akan memberikan petunjuk bagi tiap orang, yang tentunya si petunjuk ini tidak akan bisa disamaratakan. Ya contohnya misalkan Kang Erwan ya, Kang Erwan kan bergerak di bidang yang beliau geluti. Nah, ide, inspirasi dan sebagainya itu disesuaikan dengan pribadinya Kang Erwan, dan ide atau apa yang didapatkan itu tidak bisa serta-merta diterapkan oleh orang lain, karena nanti kan banyak faktor yang mempengaruhi pendidikan, kemudian kondisi sosial, pekerjaan, kemampuan, dan banyak hal lah. Jadi memang saat blending itu kita tidak akan bisa terlepas dari Sang Maha Kuasa. Yang pada intinya kita akan ngeblend dengan makrokosmos, dan tentunya ngeblend dan terus menerus bersatu dengan Sang Maha Kuasa. Tidak akan pernah bisa terlepas. Nah Kang, saya Oh tadinya ada. ini Erwan juga nanti ya. kembali lagi dengan Gala Zendra ya, sering menyampaikan kepada kita ketika saat kita latihan blending. Di sisi mereka ada kata-kata blending itu harus netral. Apa kaitannya juga dengan Sang Maha netral kan juga ya. Jadi ya kita memang harus bagaimana caranya gitu loh Kang, karena kadang netral itu bagi saya juga punya versi tersendiri. Gitu loh. Ya, Jadi jadi kalau menurut netral itu dalam artian terus beraksi, terus melakukan, bukan diam. Jadi blending dengan netral, melakukan tapi tanpa pamrih gitu. Jangan terus menerus berpikir wah kalau saya blending nanti akan bagaimana, kalau nanti di sini diblendingkan akan memberikan manfaat ke saya. Jangan sampai ke arah sana. Jadi blending aja terus berlaku sambil mengamatinya itu dari semua sisi 360 derajat, supaya nanti si manfaatnya itu akan memberikan atau akan didapatkan oleh semua orang gitu. Jadi kalau misalkan kemudian kita mencoba ke rekan-rekan di channel YouTube Bumi Narpeda, silahkan dicoba untuk blending, dalam artian nanti men-trigger atau memulai kesadaran bahwa kita tidak akan pernah bisa terlepas dari semua hal di lingkungan kita. Di sisi yang lain, kita juga tidak ada salahnya menyebarkan atau memikirkan pesan-pesan keselarasan dan kedamaian. Karena jangan sampai dalam keseharian kita dari bangun tidur ke tidur kembali itu semuanya tertujunya ke aku, tapi untuk hal-hal yang sifatnya keselarasan tidak pernah dipancarkan oleh pikiran gitu. Karena kan semuanya saling mempengaruhi ya, ibarat rintik hujan, banyak orang kalau misalkan pesannya damai akan bisa mewujudkan si kedamaian. Ini nggak apa-apa ada suara motor dia, kita blend aja. Nah, satu lagi Kang, teman-teman di Bumi Narpeda yang baru bergabung itu kan pasti masih, ini kita kan udah sebenarnya ini blending masih lakukan. Apa perbedaan blending dengan grounding? Karena grounding itu ada juga teman yang melakukan pasti ya, rasa grounding itu juga sudah sering lah
Ya, kalau blending itu udah bersatu dengan semua unsur alam, misalkan dengan mohentin gitu ya, angin, air, bumi, logam, api, unsur-unsurnya gitu. Nah, kalau misalkan grounding atau earthing itu hanya ke bumi atau tanah. Ya, dan terkadang itu kan terkoneknya hanya beberapa saat atau pada saat kita menemukan rumput, tanah atau pasir. Yang bahkan lebih sering dilakukan itu bukan grounding, tapi winding. Bernafas. Kan kita terus menerus tuh dengan oksigen. Nah itu nggak kita sadari bahwa si proses bernafas, winding itu jauh lebih gitu sering kita lakukan. Nah apalagi si blending itu dengan semua unsur, dengan unsur api dari matahari kan memberikan kehangatan, angin, suhu bikin dingin, kan itu saling melengkapi. Kita terlalu dingin, ada yang panas jadi adem. Ya, jadi grounding itu satu di antara, kalau boleh dikatakan bagian gitu ya, satu di antara bagian. Nah, bagi rekan-rekan misalkan yang katakanlah mumet gitu ya, galau atau misalkan wah lagi banyak masalah, nah itu bisa melakukan grounding atau earthing. Buka alas kaki, berdiri di atas tanah, badan dirilekskan, atur nafas yang rileks, nafasnya bebas. Nah itu biasanya akan banyak berkurang. Bisa gitu lah. Bisa dilakukan. Coba ya, dan itu bermanfaat bagi yang stres gitu ya. Iya. Itu bisa. Jadi bisa juga grounding sambil blending. Bisa. Saya pernah melihat itu Kenapa di, gitu? Tadi saya mau nanya Kang Erwan, Kang Erwan. Melihat gimana, Kang Erwan? kebetulan tadi Kang Deddy cerita grounding, saya pernah melihat suatu penelitian orang di YouTube, orang yang kakinya menginjak tanah itu sel-sel darahnya itu Kayak si bapak itu tolong. Iya tuh, Bapak. Ya kan Pakai yang di sawah nggak pakai alas kaki ya. iya. Nah itu Sel darahnya gimana kayak? sel darahnya itu, keping-keping darahnya itu dia seperti apa ya, buyar gitu, tidak lengket-lengket. Mungkin kalau bahasa medisnya kalau nggak salah ya, pengentalan darah tuh kalau dia nempel-nempel gitu ya. Jadi mereka yang sering grounding tanpa alas kaki itu jalan darahnya lebih lancar gitu ya, peredaran darahnya. Jadi sebelum grounding dites itu apa, sel-selnya tuh lengket-lengket gitu. Tapi ketika disuruh jalan kaki sekian menit gitu ya, terus dites lagi darahnya, itu sel-selnya tuh lebih lepas gitu. Jadi sebenarnya aliran darah tuh jadi lebih lancar gitu. Nah, Jadi tidak perlu minum obat pengencer darah sebetulnya ya. Kalau mau rajin kakinya nginjek-nginjek tanah ya mungkin seperti itu. Mudah, meriah, praktis. Nah, selain itu juga pernah baca juga ada kayak ion-ion negatif dari tanah itu masuk ke tubuh kita, yang ya tubuh kita kan banyak elektronik ya. Saya sendiri di bidang komputer banyak bidang elektronik itu kan, ion plus itu ke kita itu bikin pusing, bikin tadi ya, stres gitu ya. Jadi diseimbangkan lagi gitu. Nah, Ada pasangannya lah. kelebihan Kalau di sel itu nanti pada ujungnya ada yang dikenal dengan istilah radikal bebas. ya betul banget. Radikal bebas dengan ion negatif diselaraskan menjadi sesuatu yang netral. Dia Kembali ke netral frekuensi. Iya. Netral frekuensi. Kita bicara dan diskusi tentang ini pun bisa terkait dengan grounding dan apapun rupanya kalau kita coba cerna apa yang kita diskusikan tadi bersama ini tentang blending sebagai intinya, kita berharap teman-teman atau masyarakat luas yang melihat diskusi kita pagi ini tentang blending bisa dan mau untuk mencobanya, karena ini bukan sesuatu hal yang berat atau yang beban gitu, tapi Dan bukan juga sesuatu hal yang baru sebetulnya. betul ya, ini sebuah keseharian. Jadi ketika keseharian kita pahamkan mungkin akan lebih bermakna ya kan ya, Betul. mempunyai nilai spiritual terhadap apapun yang aktivitas kita lakukan. Jadi
mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pagi ini bisa bermanfaat, dan juga udara yang lumayan dingin, sejuk dan dingin malah. Ini AC-nya sentral ini sih. Sentral ya. Nah, dan juga kita terima kasih nih kepada Kang Gani nih, seorang Iya. putra Minang yang sangat membantu. Sami-sami. Ada Teh Dian ya. Iya, Teh Dian. Olahraga ya kita. Ya, teman-teman yang terutama yang baru bergabung tentu bingung ya blending itu kayak gimana sih. Nah, teman-teman bisa nanti lihat di episode kami yang sebelumnya, itu udah saya jelaskan ya blending itu seperti apa. Ini untuk pemula ya, pemula. Karena blending itu ada tingkatannya juga ya Kang ya. Yang pertama kalau Gala Jantra mengadakan kita ada gerak-gerak, tapi lama-lama kalau sudah tingkat yang lebih ininya lagi, itu gerakannya tidak ada lagi. Iya. Nah, jadi Tapi itu kalau misalkan dengan ternyata fokus, tubuhnya ingin bergerak, ya, ya nggak apa-apa. ya, Karena pada satu kesempatan pernah dijelaskan oleh Gala Jantra atau Sandiki bahwa blending yang dilakukan oleh orang-orang itu kan ada banyak macamnya tadi Iya. itu. Ada yang dengan meditasi, ada yang dengan diam, ada yang sambil ini sambil itu. Hanya kan Gala Jantra juga melakukan pengamatan dan pengujian. Nah, blending yang dilakukan sambil mengikuti gerakan alam itu yang paling efektif. Sama seperti kalau misalkan nanti kita membahas mengenai pengumpulan energi dari universe, dari semesta, untuk nanti disatukan dengan energi tubuh, itu ada banyak caranya. Tapi Gala Jantra sudah menemukan cara yang jauh lebih efektif dan itu bisa diukur ya dalam ukur. Nantilah itu kita bahasannya, karena Bahasan nanti berikutnya. ini nggak akan selesai Iya. dan kita nggak akan sarapan. Teman-teman Iya, di iya. bawah udah pada sarapan. ya, ya, Itu aja oke. nak, jadi Ya, kita oh. ucapin terima kasih dulu kepada Ya, terima kasih Kang Iya. Dedi, Kang Ewan Sama-sama. sudah ikut berdiskusi bersama kami. Ya, dan juga Oke. teman-teman di Bumi Narpeda nanti kalau mengikuti atau membuka channel ini dan melihat kita ya pada berdiskusi, episode yang sebelumnya ya, dan juga yang hari belajar. ini Jangan semoga lupa like and subscribe ya. Nah, ya, gitu. Jadi Ya. kita tutup saja. ya, kayak teman-teman. Jangan lupa kita mengucapkan terima kasih juga kepada semesta yang Oh, kita iya. berada, sehingga ngeblend juga akhirnya Kang. Iya betul. Iya, untuk semesta ya kita hatur nuhun ya. Setiap dimanapun kita berada, pasti kita jangan lupa untuk memberi respon yang baik kepada semesta, karena Semesta Sang Maha Kuasa. ya timbal balik gitu ya. Ya teman-teman, kami cukup sampai di sini dulu ya diskusi kita tentang blending. Nanti mudah-mudahan materi blending ini bisa nanti kita latih lagi untuk Dan yang diskusi diaplikasikan. ya, untuk yang diaplikasikan. Kami pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita latihan fisik sedikit, kita ngeliling lapangan, lari kecil aja. Yuk, siap-siap.